kan Bapak mau melakukan proses coaching ya, benar begitu Bapak? Iya. Iya, baik Bapak. Di sini saya berperan sebagai supervisor, yang mana nanti ada rubrik penilaian. Bahwa saya beritahu Bapak ya, nanti kan saya akan mengamati dan menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yang mana bahwa di dalam alur tirta itu apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana respon atau tanggapan dari coach terhadap bahan yang Bapak berikan. Dan juga Bapak jangan lupa nanti Bapak harus memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching itu tersendiri Bapak seperti kemitraan, terus kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelumnya Bapak saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum melakukan coaching. Baik, boleh Pak ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan selama proses coaching nanti? Selama coaching nanti saya itu ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga hadiran penuh atau present. Oke, itu yang berarti ingin saya kembangkan. berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan Bapak ya? Iya, Menurut Bapak dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan Pak? spesifiknya saya ingin mengembangkan itu di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti pertanyaan berbobot ya. Terus pertanyaan ketiga, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai yang seperti apa Bapak? Indikatornya saya ingin tahu bagaimana supaya bisa memancing coaching itu supaya bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Itu indikatornya. Oke, iya baik Bapak. Saya rasa sudah cukup Bapak ya pertanyaan dari saya. Saya harap semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Silakan melanjutkan proses coachingnya. Waalaikumsalam. Kapan yang berhasil? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Pusing kan sekarang. Iya. Ini semalam kan Pak Razuli biasa aja. Iya Pak. Katanya ada yang mau dibicarakan. Apa nih Pak yang mau dibicarakan nih? Banyak banget Pak. Banyak ya? Oh iya. Terutama akhir-akhir ini Pak, saya ini ada sedikit kendala. Saya itu susah manajemen waktu saya. Kebetulan kan alhamdulillah saya ini dapat amanah juga dari sekolah itu untuk menjadi wakil kurikulum. Kemudian sekarang juga sedang mengikuti pelatihan PPG. Kemudian juga alhamdulillah dapat rezeki juga pelatihan PPG itu dapat, CGP juga berjalan. Kemudian ya banyak aktivitas lain yang tidak bisa saya ucapkan, itu saya agak keteter Pak akhir-akhir ini Pak untuk manajemen waktu saya. Jadi sibuk sekali sepertinya Pak Razuli ya? Banget Pak. Antara Waka, PPG sama CGP itu barangnya juga. Jadi sibuk sekali sepertinya kita. Benar. Jadi harapannya apa nih yang ingin didapatkan dari hasil coaching hari ini? Ya harapan saya di mana seluruh hal itu berjalan lancar Pak, kemudian gimana ya, nggak keteteran juga, bisa membagi porsi waktu juga, terus masih ada waktu juga untuk keluarga gitu. Jadi harapannya bisa manajemen waktu ya antara Waka, CGP sama BPG. Kira-kira menurut Pak Razuli semua itu bisa berjalan lancar itu bagaimana? Ini Pak, kalau saya itu sebenarnya udah punya rencana, udah punya katakanlah semacam planning Pak. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin itu semuanya masih berjalan lancar, tetapi akhir-akhir ini suka saya langgar sendiri planning saya Pak. Iya Pak, sehingga akhirnya kerepotan saya. Kalau kita skalakan misalnya antara 1 sampai 10, kira-kira kondisi Pak Razuli sekarang ini berada di skala berapa ya? Kalau jujur Pak, ini posisi 5 Pak, istilahnya di bawah KKM jauh. Iya, posisi 5. Nah, harapannya nanti kalau sudah bisa menemukan solusinya bisa naik atau meningkat pada skala berapa itu? Pengennya Pak ya, kalau pengennya ya harus jujur, kita pengennya sempurna gitu, 9 atau 10. 9 atau 10 ya? Iya.
selama ini apa yang Pak Razuli lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kalau sebelum-sebelumnya sih saya itu yang pertama itu membuat rencana harian dulu Pak. Jadi saya kasih prioritas pekerjaan yang harus didahulukan. Tapi akhir-akhir ini kan suka benturan Pak. Jadi kadang-kala saya melanggar sendiri apa yang menjadi aturan saya. Kemudian tempo hari saya biasanya minta pertolongan dari rekan sejawat, keluarga, sampai ke pada bantuan dari pihak-pihak lain. Tapi akhir-akhir ini kayaknya kurang jalan komunikasinya Pak. Jadi selama ini dengan melakukan rencana harian, selalu prioritas, dia minta bantuan juga dari rekan. Iya Pak. Tapi masih belum berjalan lancar Pak Razuli? Masih belum Pak. Kira-kira ada solusi lain tidak untuk mengatasi hal ini menurut Pak Razuli? Ada sih Pak sebenarnya. Sebenarnya solusi konkretnya ini kan juga kebetulan sudah mau di akhir kegiatan PPP. Jadi saya rasa saya akan mulai perencanaan ulang lagi Pak, kemudian menjaga prioritas dari pekerjaan saya itu Pak. Ini perencanaan ulang ya? Iya Pak. Supaya bisa mengatur manajemen waktu Iya. lebih lancar lagi. Kapan kira-kira akan dilaksanakan? Secepatnya Pak. Cepatnya? Iya, biar nggak teledor lagi Pak. Kalau di sekolah atau di rumah ada yang bisa bantu tidak untuk mengingatkan Pak Razuli untuk rencana? Kalau di sekolah alhamdulillah rekan-rekan sejawat terutama rekan senior guru penggerak itu ada Bu Emilda juga, beliau sangat support sekali Pak. Apalagi beliau juga rekan kami sesama wakil kan, jadi sering mengingatkan saya juga. Kemudian staf kami juga Bu Ena, kemudian ada lagi Pak Supriyono, itu sering kali saya minta bantuan, alhamdulillah semuanya mendukung sebenarnya. Jadi kalau di sekolah bisa minta bantuan dari rekan sejawat Pak Razuli. Iya Pak. Kalau untuk di rumah kira-kira ada yang bisa diminta bantuan? Yang pasti yang pertama istri Pak. Iya. Ya. Kemudian ada lagi kebetulan kalau tugas-tugas lainnya itu kadang dibantu juga oleh adik saya. Jadi nanti bisa minta bantuan rekan sejawat, kalau di rumah minta bantuan istri dan keluarga lain-lain. Iya Pak. Ada lagi yang mau dibicarakan kira-kira Pak Razuli? Ada sih Pak. Sebenarnya saya itu pengen bantuan terbesarnya itu dari katakanlah pimpinan saya. Kira-kira kalau saya bicara langsung sopan nggak Pak ya? Untuk bicara langsung mungkin Pak Razuli sendiri yang bisa menilai, karena Pak Razuli kan tahu bagaimana karakter kepala sekolahnya kan, kapan waktu enaknya bicara dengan kepala sekolah, kapan kira-kira waktu yang tidak tepat atau tepatnya. Nanti Pak Razuli coba pikirkan lagi ya, bagaimana waktunya atau situasinya, nanti bisa bicara langsung dengan kepala sekolahnya ya. Atau begini Pak, saya dapat ide dari ucapan Pak Tian, kalau misalnya Pak ya, kan kita sering katakanlah berinteraksi dengan beliau. Boleh tidak kalau misalnya saya sisipkan apa yang menjadi katakanlah keinginan-keinginan saya itu sambil beraktivitas lain dengan beliau gitu Pak? Sopan nggak gitu? Begitu juga bisa saya rasa, karena sambil-sambil ngobrol ya, Iya, Pak. sambil Iya, sharing iya. dengan beliau, Bapak sisipkan maksud dan tujuannya ya. Iya, Pak. Dan bagus menurut saya, bagus sekali. Nah, jadi bagaimana nih perasaannya setelah di coaching hari ini kira-kira? Pasti agak lega Pak rasanya. Ya, Sebenarnya gimana Pak ya? Saya itu butuh teman yang mendengarkan gitu. Saya ini bingung mau bicara ke siapa. Kalau bicara ke keluarga nanti takutnya malah mereka ikut susah gitu. Bicara ke rekan sejawat ya mereka juga banyak kerjaan lain kan. Jadi saya senang sekali Pak kalau di coaching seperti ini Pak. alhamdulillah ya. Saya harap Pak Tian jangan bosan Pak kalau saya mengeluh lagi masalah lain juga, masalah keuangan juga misalnya. Saya siap Pak Razuli. Saya senang malah bisa bantu Pak Razuli kan. Kita coaching, sharing, berbagi ya. Saya siap kalau lain waktu Pak Razuli ada yang dibicarakan bisa hubungi saya nanti melalui WA bisa atau di telepon ya. Iya. Benar ini nggak merepotin dari Pak ya? Tidak. Saya siapkan waktu untuk Pak Razuli Iya. khusus dalam Iya. coaching ya. Saya nanti nggak enak dengan orang rumah Pak Tian, nanti terganggu istirahat. Iya.
Ya. Nanti sekalian saya ingin tahu bagaimana hasil dari solusi yang Pak Razuli terapkan nanti ya. Saya Oke, penasaran siap, dulu. siap. Kira-kira Siap. berhasil atau tidak nanti solusinya. Iya Pak, nanti akan saya kabari. Nanti juga kalau misalnya sudah lancar juga saya akan kasih tahu. Saya harapkan ya. Oke. Itu saja Pak Razuli. Ya, terima kasih banyak Pak Dian. Ya. Sama-sama. Ya. Pak Dian, mungkin saya 2-3 hari mampir lagi ya. Oh iya, boleh, boleh. Oke. Silakan. Terima Alhamdulillah Bapak ya tadi sudah melakukan coaching sama Bapak Razuli ya Pak. Alhamdulillah Bu. Ya. Iya, baik Bapak. Bagaimana tadi permasalahan apa yang dilihat oleh Bapak Razuli? Sudah diselesaikan Bapak ya nampaknya ya. Ya, sudah terselesaikan. Jadi Pak Razuli masalahnya tentang manajemen waktu. Baik Bapak. Tadi kan saya sudah memberikan pertanyaan peran supervisi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Dan indikatornya saya itu ingin kondisi itu bisa melakukan atau mencari sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi saya tadi coba menggali lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya kondisi itu bisa mencari potensinya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu yang saya lakukan. Iya Bapak, ini juga berdasarkan hasil catatan saya ya Bapak. Bapak tadi saya lihat sudah menggunakan atau menerapkan proses coaching dengan menerapkan alur tirta. Bapak sudah menyampaikan tujuannya apa, terus sudah mengidentifikasi masalah, terus ada rencana aksi tadi dan juga ada tanggung jawab. Nah untuk pertanyaan yang kedua Bapak ya, hasil observasi yang Bapak dapatkan setelah coaching itu apa Bapak dari coaching tadi? Sudah observasi. Iya, observasi. Jadi saya mendapatkan bahwa sebenarnya permasalahan Pak Razuli itu Iya. sudah bisa diselesaikannya dengan sendiri sebenarnya. Hanya saja mungkin beliau itu butuh bantuan coaching dari coach ya, supaya bisa menemukan dan menguatkan solusinya itu supaya dia bisa menjalankan nanti ke depannya. Berarti tadi coaching sudah mendapatkan solusi, Iya. merasa tenang Bapak ya atas coaching yang dilakukan. Terus untuk pertanyaan terakhir Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Berdasarkan hasil coaching tadi yang ingin saya tingkatkan lagi itu untuk masalah mendengarkan aktif. Nah, saya tadi masih merasa belum optimal dalam mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coaching yang ingin saya tingkatkan. Jadi mendengarkan aktif Bapak ya. Jadi saya harap mungkin ke depannya setelah Bapak melakukan coaching berikutnya Bapak sudah meningkatkan kompetensi yang sudah Bapak ingin tingkatkan seperti mendengarkan aktif tadi Bapak ya. Oke Bapak, saya rasa sudah cukup tadi hasil supervisi sudah bagus Bapak. Jadi Bapak Razuli sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya, dia sudah merasa senang dan merasa lega Bapak ya. Jadi saya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.